Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Neti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah cerita rakyat atau hikayat. KD 48. Mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Anak-anak, pernahkah kalian menonton sebuah film yang skenarionya diadaptasi dari novel? Hal tersebut merupakan salah satu contoh pengembangan dari suatu karya. Begitupun dalam teks hikayat. Hikayat juga dapat dikembangkan menjadi bentuk yang lain, misalnya sebuah cerpen. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah diajarkan cara membandingkan teks hikayat dengan teks cerpen. Dan pada pembelajaran kali ini, kamu akan diajarkan bagaimana cara mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, anak-anak, setiap cerita rakyat selalu syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Begitupun dalam hikayat. Ketika kita membaca hikayat, banyak nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti nilai keagamaan atau nilai religius, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut dapat dipelajari dari tokoh beserta karakter tokoh-tokohnya yang terdapat di dalam cerita. Nah, agar lebih jelas dalam mempelajari nilai-nilai kehidupan tokoh dalam teks cerita rakyat atau hikayat, kita dapat membaca dan memperhatikan contoh teks hikayat berikut. Lalu, menganalisis unsur-unsur di dalamnya. Simaklah hikayat berikut ini yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Sarial. Setelah beberapa lama di atas kerajaannya, ia tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, raja pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kedih pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan yang muda Indra Bangsawan. Nah, anak-anak, berdasarkan kutipan singkat yang hikayat yang sudah disebutkan tadi, ada nilai-nilai yang dapat diambil berkaitan dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Dalam hal ini, jika kita berbuat baik pada orang lain dan banyak berdoa, Tuhan akan mengabulkan keinginan kita. Oleh karena itu, seyogyanya kita senantiasa berdoa dalam kehidupan ini. Dalam kaitannya dengan pengembangan cerita, contoh hikayat tersebut juga dapat dikembangkan menjadi teks lain, misalnya cerpen. Namun, ketika mengembangkan sebuah hikayat menjadi teks cerpen, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Antara lain sebagai berikut. 1. Membaca berulang-ulang. 2. Menulis setiap paragraf. 3. Memberi makna setiap paragraf. 4. Menafsirkan bagian-bagian paragraf yang maknanya belum dipahami. 5. Mencari nilai-nilai dalam setiap bagian teks. 6. Menghubungkan nilai didik yang terdapat dalam teks hikayat dengan nilai didik dalam kehidupan nyata. 7. Mengisi tabel nilai didik. 8.
membuat draft cerpen dari teks hikayat yang dikonversi. Dan yang 9, mengembangkan ide teks hikayat menjadi teks cerpen. 10. Menyunting dan merevisi naskah teks cerpen dengan menggunakan kriteria pengembangan teks. Nah anak-anak, ke-10 langkah tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen. Nah, bagaimana? Apakah kalian memahami apa yang dimaksud dengan mengonversi? Mengonversi adalah mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Dapat diartikan sebagai mengonversi, atau mengonversi itu adalah proses mengubah sesuatu menjadi bentuk lain. Dalam kaitannya dengan materi ini, kamu akan belajar tentang mengubah hikayat menjadi cerpen dengan tetap mempertahankan isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengubah hikayat menjadi cerpen yaitu: 1. Alur pada hikayat lebih kompleks daripada cerpen. Oleh karena itu, penulis cerpen harus dapat memilih alur utama yang menjadi isi cerita dalam hikayat. Pemilihan di sini bisa juga dilakukan dengan membentuk alur tunggal, tetapi tidak mengubah jalan cerita. Yang kedua, bahasa yang digunakan pada hikayat cenderung mengulang-ulang dan pleonasme. Dengan demikian, penulis cerpen harus memilih dan memilah kata yang tepat dan efektif. 3. Beberapa bagian dalam hikayat berisi kisah yang tidak logis, melebih-lebihkan. Oleh karena itu, penulis cerpen harus mengubahnya menjadi masuk akal. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Ibu berharap anak-anak mengerti penjelasan Ibu kali ini. Untuk memahami materi yang Ibu sampaikan, silahkan kalian mencoba mengubah teks hikayat yang berjudul Si Miskin menjadi sebuah teks cerpen dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Selamat mencoba, selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.